Halo sobat, ketemu lagi bareng di channel Mahayana 94 ya. Oke, di video saya kali ini saya akan mereview salah satu reseller pomade terbesar di Bali ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu, yaitu GK Pomade ya. Oke lah, inilah sekitaran ya tempatnya lah ya. Oke, kita langsung saja eksekusi tempatnya. Teman-teman, inilah store-nya ya, reseller yang ada di Bali saya bilang tadi. Halo, selamat sore Bli. Halo, Gimana kabar? baik. Selamat datang di GK Pomade. Nah teman-teman, inilah salah satu reseller pomade yang ada di Bali ya. Kita akan mengulas sedikit tentang karirnya beliau, bagaimana dari awal sampai bisa seperti ini ya. Saya butuh di review Bli. Siap, silakan. Nah, inilah kondisi store-nya ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita udah ada di GK Pomade ya. Ya beginilah situasi store-nya ya. Saya akan berbincang-bincang sedikit dengan ownernya langsung ya gitu. Halo Dek, apa kabar nih? Baik. Agus, apa kabar? Baik banget. Oke Dek, dari teman-teman mungkin ada yang belum kenal dengan Kadek ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Saya dengan Gunawan Kadek. Alamatnya di Mengui. Oke Dek, saya sendiri sebenarnya dari kapan sih belum tahu dari kapan sebenarnya membuat usaha ini. Tahun berapa terbentuknya? Mulai terbentuknya dari 2016 dulu. 2016 itu mempunyai ide-ide untuk pomade ini dari siapa? Mungkin dari saudara, diri sendiri atau gimana? Dari diri sendiri sih, karena awalnya kan emang suka pakai pomade gitu. Dulu pertama kali pakai pomade tuh karena beli di distro, tak coba, kok bagus ya, beda sama minyak rambut biasa yang ada di toko-toko gitu. Itu dah jadinya pingin koleksi dulu gitu. Barulah muncul ide untuk kenapa nggak coba jual aja. Berarti dari diri sendiri ya, nggak ada yang ngasih ide atau gimana ya? Nah itu kalau nggak salah tahun 2016 itu kan pomade belum sengebum seperti sekarang inilah. Kalau waktu itu pasaran berapa pomade yang waktu Kadek pakai itu? Kalau dulu belinya di distro 120 yang Murais. Murah ya. Nah sekarang Kadek reseller nggak tuh pomade-nya? Ya, kebetulan itu pomade pertama yang dijual tuh. Pertama kali dijual di GK Pomade adalah Murais yang udah melegenda. Kalau untuk istilahnya ya, pomade yang ada di Bali ini di mana aja deh udah naruh? Istilahnya berapa kabupaten, berapa barber yang ada di Bali? Kalau suplai barber kurang lebih 30 barber ya yang terdapat di daerah Badung. Ya Mengui lah utamanya, dekat rumah dulu lah gitu. Baru ke Denpasar ada beberapa, Tabanan juga ada gitu. Sampai di sana sih. Kalau di luar jangkauan itu biasanya langsung gini dia, langsung lewat ekspedisi dia ya. Nah untuk usaha pomade ini kan istilahnya setiap bulan nggak tentu sih orang itu beli ya gitu ya, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini. Apakah Kadek yakin dengan usaha ini bisa bertahan dengan pandemi seperti ini? Karena kan pomade istilahnya kita bisa bilang bukan kebutuhan pokok ya, itu istilahnya ya orang-orang yang suka dengan styling aja lah gitu loh. Kadek yakin dengan usaha Kadek ini? Kalau sudah hobi pasti kita niat untuk menjalani gitu. Kalau kita suka dengan apa yang kita kerjakan, pasti yakin bakal, walaupun sekarang lagi sepi, cuman yang penting konsisten aja dulu. Masalah hasilnya kan nanti, dan misalnya situasinya kayak gini, mungkin sambil dengan alternatif lain, mungkin ada kerjaan lain juga gini, kalau ada peluang lain diambil juga gitu. Cuman untuk pomade ini sampai sekarang masih bertahan karena memang hobinya koleksi. Dari awal sebelum buka kan karena koleksi. Jadi kalau ada pomade baru tuh senang gitu, apalagi ada brand baru yang muncul, kalau bisa kerjasama sangat senang sekali menampung di GK Pomade Bali ini untuk bantulah mempromosikan produknya gitu.
keluh kesahnya dalam membuka usaha ini apa dek? Ada nggak istilah dek, wah ngapain kamu bikin usaha seperti kayak gini, dek? Ada nggak dek istilah keluh kesahnya gimana? Mungkin ditipu orang atau gimana? Kalau masalah dari awalnya tuh banyak sih yang apa namanya, ya kayak gitu sih, kayak meremehkan gitu. Karena apa namanya tuh, kalau orang berdagang itu dianggap gimana ya, kurang keren lah istilahnya. ya, kan kalau itu sih biasanya dari teman kampus ada kayak gitu, dibilang jualan tapi nggak laku, itu ada juga gitu. Tapi diamin dah, jalanin aja gitu. Terus ada juga beberapa kejadian nyuplai barber gitu, kan kerja sama barber, istilahnya kan naruh barang di sana, tiap bulan tuh kan dicek berapa yang laku, sekian yang ditagih gitunya penjualannya. Sudah bulan pertama sampai bulan ketiga lancar pembayaran, habis itu ngilang barbernya, ngilang orangnya tuh, banyak alasan dia gitu. Itu barbernya tutup apa orangnya yang istilahnya menghindar? Barbernya masih buka apa gimana? Barbernya berpindah ke orang lain. Jadi awalnya dia yang punya barber, karena dia mungkin terlilit utang atau gimana nggak tahu, karena alasannya banyak sekali, dibilang ada orang sakit keluarganya gitu, sampai belum bisa bayar katanya. Terus tak lihat berapa bulan tuh kan kok lain gininya, kok lain apa namanya tuh, orangnya di sana, pemiliknya lain, katanya udah dia kontrak gitu. Jadi orangnya itu entah kemana dia, mungkin dia keluar Bali apa gimana nggak tahu, menghilang lah gitu. Jadi ya di sana lah ditipu istilahnya gitu. Kalau boleh tahu kira-kira kerugiannya seberapa besar ya? Itu kurang lebih 2 jutaan lah ya, nilai barangnya tuh 2 jutaan, tapi udah lumayan. Apalagi dengan situasi pandemi seperti ini ya, uang segitu ya sangat-sangat berharga ya. Berharga, makanya kalau berapapun nilainya sangat berharga. Nah, dari misalnya dia kan sekarang baru istilah menyuplai di Bali itu berapa tadi dibilang 30 barber. Ada nggak rencana untuk sampai nyuplai keluar Bali, istilahnya kerja sama barber yang ada di luar Bali? Kalau untuk keluar Bali paling cuman gini aja, kalau dia mau beli langsung boleh, kalau untuk nitip agak susah kayaknya. Untuk nyari apa namanya tuh, kepercayaannya tuh susah gitu. Bukannya nggak percaya, cuman pengalaman dari di Bali aja udah apa namanya tuh, udah harus hati-hati kita bekerja sama gini barber, apalagi di luar. Artinya kalau memang mau kerjasamanya mungkin dalam beli banyak dapat harga spesial mungkin gitu. Berarti istilahnya kepercayaan ya mainnya. Ini kan istilahnya reseller di Bali itu komen itu sangat banyak deh. Gimana dari persaingan dari awal buka sampai sekarang itu gimana persaingan? Kira-kira ada yang main banting harga atau emang dari dulu sama sampai sekarang ini masih fair-fairan aja harganya? Mungkin ada aja ya yang banting harga gitu, cuman nggak terlalu mikirin yang lain sih. Yang penting kita produk itu ada, stok itu ada. Kalau masalah harga, kalau orang udah apa namanya fanatik sama satu produk misalnya, kalau harganya udah beda 5.000, 10.000 sama yang lain, pasti dia beli gitu. Karena ngapain juga gini apa namanya menjatuhkan harga, nanti capek sendiri nanti gitu. Itu sih kalau dari. Yang penting konsisten produknya. Kalau emang dari pusatnya ada, kita harus harus stok gitu. Rencana ada bikin barber sendiri nggak, apa emang fokus untuk dari reseller pomade aja? Kalau untuk rencana pasti ada ya, cuman masih kalkulasi lah dulu gitu untuk kedepannya gitu. Dari pihak keluarga terutama orang tua gimana dek dengan usaha ini, mendukung nggak? Apa istilahnya ya terserah dek aja mau menentukan masa depan? Awalnya sih kurang yakin, mungkin orang tua kurang yakin karena harganya pomade itu kan nggak murah ya, nggak kayak di pasaran di swalayan, di toko-toko itu. Dikira nanti ada yang beli apa enggak gitu. Padahal kalau kita mencari market sendiri pasti ada. Buktinya kan ada yang datang ke sini. Ini kan anggap dah rumah ya, di rumah. Ada yang mau jauh-jauh ke rumah gitu untuk beli pomade, kan udah berhasil menarik pelanggan gitu istilah.
Kalau teman-teman misalnya jauh nih dari Karangasem atau dari istilahnya luar kabupaten, kalau melalui lewat Gojek, Grab bisa deh. Kalau Karangasem kan terlalu jauh ya kalau untuk Gojek. Paling daerah Denpasar, Tabanan gitu baru menjangkau lah, Gojeknya maksimal 25 kilo dari toko kita gitu. Kalau di luar itu biasanya pakai ekspedisi lah gitu. Kalau boleh tahu nih ya, keuntungannya Dek dari awal berdiri sampai sekarang berapa paling besar Dek? Kisaran lah, menyentuh angka berapa? Kalau keuntungan sih gimana ya? Ya, kira-kira dapat nggak Scoopy? Kira-kira nih gitu loh. Ya nggak menyebutkan angka, kira-kira dapat nggak beli motor tuh? Ya sedung karo lah. Jadi kalian nih pada teman-teman jangan meremehkan suatu usaha yang namanya usaha atau pengusaha itu istilahnya pasti mendapatkan keuntungan gitu deh ya. Emang namanya kita merintis nggak ada yang namanya langsung boom. Seperti saya nih membangun channel ya, dari merintis nanti saya yakin kedepannya pasti bakal ya nambah lah viewer atau subscribe-nya. Maka teman-teman saya minta bantuannya, tolong bantu support dan subscribe agar saya lebih semangat membuat ya konten-konten selanjutnya lah. Di konten saya nggak mungkin tentang nyukur aja, mungkin ada review tapi berhubungan dengan barber ya. Mungkin saya nge-review barbernya, barberman-nya atau pomade atau apalah gitu ya. Nah Dek, apa namanya sekarang kan dengan pandemi seperti ini, ada nggak istilahnya barbershop yang mengeluh pomade-nya nggak laku, atau misalnya di sana nyepi nyukur atau gimana gitu loh tentang pandemi seperti ini? Kalau mengeluh tuh bilangnya sepi ada, tentu ada. Cuman kan tak jelasin juga semuanya dalam kondisi kayak gini itu. Yang penting kita tetap berusaha aja gitu. Tetap tawarin ke pelanggan misalnya, kalau dia emang nggak mau beli ya nggak apa-apa. Yang penting setiap ada orang nyukur tetap ditawarin mau pakai pomade nggak atau gimana gitu. Yang penting kan itu aja sih, konsisten dalam gini menawarkan gitu. Oh ya, Dek kan di reseller beli langsung di pusatnya aja ya. Pernah nggak Dek tuh misalnya ditipu sama orang, misalnya Dek tuh mesen pomade ke pusatnya langsung istilahnya 3 box, sedangkan uang udah Dek transfer tapi barangnya nggak diterima. Pernah kejadian seperti itu? Awalnya pernah pas baru mulai ya, itu di Bali itu, artinya produsennya di Bali, sudah transfer, udah bayar gitu, ditunggu 1 bulan nggak sampai barangnya. Sampai sekarang? Untungnya udah sampai 1 bulan tuh, setelah 1 bulan baru sampai barang. Padahal di Bali itu. Itu barang yang bisa nyampe karena Dek misalnya ancam tagih terus, apa istilahnya gimana bisa barang itu nyampe? Ya tentu, artinya kita kan harus memperjuangkan apa hak kita kan. Kita tanya terus gimana kok nggak nyampe sampai hari ini gitu. Terus dibilang nanti gitu apa. Sudah tak tunggu juga sampai berapa, akhirnya sebulan lebih baru nyampe. Itu juga ada yang kurang, tak biarin aja. Yang penting sebagian udah gini sampai sih. Oh ya Dek, selain menjual pomade, Dek juga menjual alat-alat barber ya? Istilahnya kayak gunting, sisir juga menjual seperti itu? Ya, ini kan karena ada hubungannya sama suplai ke barber kan sekalian. Biasanya tuh awalnya kalau pikir ngapain kita aja yang jalan daripada barbernya itu tutup karena harus beli alat. Ya kalau punya karyawan khusus untuk beli alat kan ada juga. Barber itu cuman dia milik sendiri, dia yang nyukur sendiri juga. Jadinya punya inisiatif untuk kenapa nggak saya kan sering keluar nih, sering nyuplai ke barber keliling lah gitu. Kenapa nggak sekalian aja gini nyariin alat nih. Ternyata dari sekian barber merasa terbantu, akhirnya memutuskan untuk ya sekalian aja nambah penghasilan lah gitu. Makanya kalau emang kita udah menjalani satu usaha ya Dek ya, dari kecil sampai besar pasti dia akan menemukan istilahnya celah-celah Dek ya. Oh di sini bisa membuat peningkatan, seperti itu Dek ya. Sebelum kita berpikir pasti depan ternyata kayak gini tanpa kita pikirkan gitu maksudnya ya. Nah oke teman-teman, kalau bagi teman-teman yang memang ingin buka barber
otomatis pasti harus nyuplai dong pomade untuk ya menambah styling pada konsumen kalian. Kalian juga misalnya kalau bingung mencari reseller istilahnya untuk mesin gunting atau sisir apa, itu bisa hubungi Kadek nanti ya. Dek, dijamin nggak ori barangnya? Dijamin, karena sudah kerja sama toko yang sudah terkenal lah, sudah sekian besar barbershop yang ada di Bali ini, ngambilnya di sana. Jadi istilahnya saya itu sebagai salesnya langsung dengan harga yang sama lah dari toko, daripada ke sana langsung. Bisa hubungi saya, nanti kan bisa dikirimin ke barbernya. Ya teman-teman, bisa dipercaya nanti atau buktikan sendiri barangnya ori atau tidak. Kalau emang tidak ori, silahkan langsung komplain ya gitu. Saya yakin sih pasti ya ori, karena saya sendiri juga ngambil di sana gitu loh istilahnya. Nah, mungkin lah saya membohongi gini. Nah, nanti untuk masalah WA, Instagram atau alamat lengkapnya nanti saya taruh di deskripsi. Nah, nanti teman-teman juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Nah, nanti ke depan saya bakal kasih konten-konten juga mereview ya, mungkin barber atau apalah ya. Sampai jumpa.